Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai tes wawasan kebangsaan atau disebut TWK. Nah, ini merupakan tes masuk sekolah pada sekolah kedinasan. Nah, kalian yang SMA mau masuk kuliah kedinasan, kalian bisa juga pelajari tes wawasan kebangsaan dan tentunya juga soal-soal lainnya nanti kita next video ya. Nah, sekolah kedinasan itu banyak sekali, ada Polri, ada IPDN, ada STAN, ada STIS, dan lain-lainnya. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Budaya luhur yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang akhirnya menjadi warisan dari zaman kerajaan di Nusantara. Tidak hanya yang bercorak agama Hindu, namun juga ada kerajaan yang bercorak Buddha yang berkembang pesat pada masanya. Yang termasuk kerajaan yang bercorak Buddha adalah A. Singosari, B. Sriwijaya, C. Samudra Pasai, D. Kediri, atau E. Majapahit. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan berpusat di Palembang. Sriwijaya mengalami zaman keemasan pada saat diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. 2. Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan maupun dalam keagamaan. Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat A. majemuk, B. tunggal, C. objektif, D. subjektif, atau E. kausatif. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu objektif. Salah satu maksud nilai Pancasila bersifat objektif adalah di mana nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik itu dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. 3. 9 nilai integritas terdiri atas nilai-nilai berikut kecuali A. jujur, B. berani, C. pantang menyerah, D. tanggung jawab, atau E. kerja keras. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu pantang menyerah. 9 nilai integritas adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 4. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan dan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan atas A. kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, B. kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta kepatuhan pada perundang-undangan, C. kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta kerelaan berkorban pada negara, D. rasa cinta tanah air dan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, atau E. kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta semangat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ya, jawabannya adalah yang A. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A ya, yang paling tepat. 5. Trigatra dalam konsep ketahanan nasional disebut juga sebagai 3 aspek alamiah yang meliputi A. darat, lautan, dan udara, B. geografi, kekayaan alam dan kependudukan, C. wilayah, penduduk, dan kedaulatan, D. TNI, sumber daya alam dan sumber daya manusia, atau E. rakyat, sumber daya alam, dan pemerintah. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. 3 aspek alamiah atau trigatra dalam konsep ketahanan nasional Indonesia meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. 6. Sebagai paradigma pembangunan nasional, berarti Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan serta meliputi asas-asas pembangunan nasional berikut. Kecuali A. demokrasi, B. manfaat, C. adil dan merata, D. persatuan pembangunan, atau E. kesadaran hukum. Ya, jawabannya adalah yang D. persatuan pembangunan. Asas pembangunan nasional meliputi demokrasi, usaha bersama dan kekeluargaan, perikemanusiaan dan keseimbangan, adil dan merata, manfaat, kepercayaan diri, dan kesadaran hukum. 7.
Konstitusi memiliki dua bentuk, yaitu A. Formal dan non-formal, B. Fisik dan batin, C. Tertulis dan tidak tertulis, D. Fundamental dan ideal, atau E. Tertutup dan terbuka. Ya, jawabannya lah yang C, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi terdiri atas dua bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. 8. Bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, atau E. Pragmatis. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu praktis. Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang menandakan apakah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 9. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat berubah dan dinamis sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Nilai ini disebut dengan A. Nilai dasar, B. Nilai proletar, C. Nilai instrumental, D. Nilai dinamika, atau E. Nilai inovasi. Ya, jawabannya lah yang C, yaitu nilai instrumental. Sebagai sebuah ideologi terbuka, nilai-nilai dasar Pancasila atau cita-cita dan tujuan tetap tidak boleh berubah. Yang boleh berubah mengikuti keadaan dan perkembangan zaman adalah nilai instrumentalnya atau pengamalannya. 10. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Restat, tidak berdasarkan atas A. Kekuasaan belaka, B. Lembaga negara, C. Kedaulatan rakyat, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau E. Dewan Perwakilan Daerah. Ya, jawabannya adalah yang A. Kekuasaan belaka. Indonesia berdasarkan atas hukum atau Restat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Mahstat. 11. Dalam sejarah pembelakuan konstitusi di Indonesia, terjadi beberapa kali periode pembelakuan konstitusi dengan periode terpendek. Adalah konstitusi A. UUD 1945, B. Konstitusi RIS, C. UUDS 1950, D. Dekret Presiden 1959, atau E. UUD 1945 hasil amandemen. Ya, jawabannya adalah yang B. Konstitusi RIS. Periode Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tercatat sebagai periode pemberlakuan konstitusi yang paling singkat karena berlaku tidak sampai 1 tahun, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 12. Penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila disebut dengan nilai A. Praktis, B. Idealistis, C. Normatif, D. Realistis, atau E. Instrumental. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. 13. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Hal tersebut merupakan isi pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam amandemen UUD 1945 yang A. Pertama dan kedua, B. Pertama, C. Kedua, D. Ketiga, atau E. Keempat. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu ketiga. Hal tersebut merupakan isi pasal 7C UUD 1945 hasil amandemen yang ketiga. 14. Wilayah atau teritorial merupakan salah satu syarat negara dari unsur A. Konstitutif, B. Afirmatif, C. Deklaratif, D. Organisasi, atau E. Subjektif. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu konstitutif. Unsur konstitutif yang menjadi syarat mutlak berdirinya sebuah negara terdiri atas wilayah atau teritorial, rakyat atau penduduk, dan pemerintah yang berdaulat. 15. Salah satu bab yang dihapus dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah bab tentang A. Dewan Pertimbangan Agung, B. Badan Pemeriksaan Keuangan, C. Kementerian Negara, D. Kekuasaan Kehakiman, atau E. Hak Asasi Manusia. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu Dewan Pertimbangan Agung.
Bab 4 dalam UUD 1945 yang berisi tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus melalui amandemen UUD 1945 yang keempat. Nah, itu merupakan 15 soal TWK dari Belajar Bareng. Semoga kalian lolos sekolah kedinasan dan sekolah lainnya yang kalian impikan. Sukses selalu, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.